Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih pula atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami, sehingga kami bisa bangun dengan semangat dan tenaga yang baru. Tuhan, terima kasih juga Kau telah mengumpulkan kami pada persekutuan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran tentang firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk bisa mendengarkan dan menjadikan firman-Mu sebagai penuntun dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkatilah juga para petugas lektor yang akan membacakan firman-Mu dan juga Pendeta Yusef Pausang yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Terima kasih Bu Triwartini. Kita mulai baca firman dimulai dari Ibu Agus Sandri. Mazmur 81 ayat 1 sampai 17. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah memuji engkau dekat air Meriba. Dengarlah umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadamu. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang tunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk melihat kepadanya, menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Ya, silakan Pak Cecep. Baik, saya lanjutkan. Yohanes 12 ayat 1 sampai 25. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya.
Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor kelai muda, lalu ia naik di atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada waktu hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Baik, saya lanjutkan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang.
Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru katanya, Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk para rektor telah membacakan firman Tuhan, Ibu Agus Sanli, Pak Cecep Utama, dan Pak Apul Siahaan. Saudara, selanjutnya kita memasuki renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan disampaikan oleh hambanya Gembala Pastor Joseph Ozang dengan tema itu orang degil. Nah, seperti apa saudara orang degil itu? Langsung kita simak paparan dari beliau. Ya, Pastor, silakan. Baik, ya, sembari, oh ya sudah. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, penuh cinta. Dan hatinya selalu penuh belas kasihan, tapi tidak lemah, saudara ya. Bukan karena sombong. Orang kasihan itu sombong dia. Merasa mampu, oh kasihan ya, karena kamu lebih mampu. Ya, orang punya belas kasihan itu tidak sombong, tidak lemah. Ya, saya selalu bilang ya, I'm generous, but I'm very strict. Ya, and straight. Saya ini murah hati, tapi saya ini tegas dan to the point. Jadi kamu tidak bisa memanfaatkan saya, nggak bisa muter-muter tuh. Nangis-nangis, tidak membuat saya kasihan, saudara. Ya, karena sesusah apapun kamu, saya sudah melewatinya. Ya, sesusah apapun kamu, saya sudah melewatinya. Ya, jadi saya murah hati, tapi saya tegas dan saya to the point. Kalau memang itu dibutuhkan, kita bantu. Ya, bahkan ketika kamu menyebalkan sekalipun saya nggak urusan. Apalagi kalau kamu baik, tentu saja ya. Apalagi kalau kamu baik. Tetapi kamu menangis-nangis, meminta-minta, mohon-mohon tidak membuat hati saya bergeming. Ya, kalau memang dibutuhkan, dibantu, kita bantu. Menyebalkan, ya nggak apa-apa, nggak urusan. Tapi kalau kamu baik, saya lebih senang. Apalagi kemudian setelah sukses kamu, ya,
Kamu kayak Bu Linda tuh, setelah sukses, kamu bisa jadi berkat tuh buat komunitas kita. Ya kan? Bu Linda itu dari susah, bangkrut, sudah sukses hidupnya. Bukan gara-gara Damaris, bukan. Karena karakter itu dibentuk. Memang di Damaris dibentuknya. Sekarang sukses Bu Linda, anaknya sudah mau berangkat ke Eropa, saudara ya. Bukan karena Damaris, bukan. Tapi karena dia mau dibentuk. Ya. Dan memang ada berkontrib apa namanya dulu apa namanya tinggal di Damaris ininya ya saudara, melayani di Damaris, setia. Sekarang Tuhan berkati. Ya, apalagi kalau sukses dan kemudian berkontribusi buat kita, ya saya lebih respect lagi saudara ya, saya lebih senang lagi. Luar biasa sekali ya, Bu Linda, Pak Krumenik, ini orang-orang yang luar biasa buat saya saudara ya. Pak Mulia juga ya, tentu saja dia orang luar biasa Pak Mulia ini ya. Saudara, masalahnya ada banyak orang-orang yang bebal. Dikasih tahu diajari udah 5 tahun. Saya kadang-kadang sedih ya. Kalau bilang mau marah, seringkali bebal itu tanpa kamu sengaja ya. Walaupun ada yang sengaja ya nantang ya, memang bebal saudara ya. Dikasih motor, saya nggak pernah minta lah. Kamu yang bilang kalau ada punya motor kamu bisa ngojek, dikasih freezer. Saya nggak pernah minta. Emang saya nggak kasih, kita nggak kasihin, kita pinjemin. Dikasih motor, STNK-nya digade. Dikasih freezer, freezer digade. Jengkel, kita ngamuk. Ngomongnya nggak pernah minta. Ya, kita bantu, diakalin bantuannya. Itu namanya bebal, saudara. Padahal kalau kamu jujur saja kan lancar semuanya kan. Tapi karena kamu ingin mendapatkan sana dan mendapatkan sini, tamak, serakah. Padahal sudah dikasih tahu, kamu tutup kuping, bebal. Mengapa orang bisa bebal? Mengapa orang bisa bebal, saudara? Karena kesombongannya. Ya, semua orang bebal karena kesombongannya. Diawali dari kesombongan. Saya juga sama, kita pernah ngalami bebal. Jangan ngomong enggak. Mami saya, papi saya pernah ngalamin kebebalan. Pride, ya. Sehingga dikasih nasihatin nggak bisa. Sampai di mana orang tidak bisa dinasihati, saudara? Ketika dia sombong, dia bangga dengan dirinya. Dia merasa dia lebih tinggi dari yang lain. Di pastori kita baru nampung orang, anaknya Papi Daniel, saudara ya. Tapi dari negara, dari inilah, apa namanya, dari tempat lain lah, dunia antah berantah, saudara ya. Bukan yang dari Indonesia ya. Papi Daniel yang lihat dia langsung ditembak ya, dinubuatin. Ya, namanya Pastor Daniel kan memang orang tua, dia ngerti. Terus dia tinggal di pastori kami ya, saudara ya. Terus tinggal di pastori kami, ya kita rawat. Tapi dia merasa lebih tinggi dari yang lain. Sehingga kita ngomongin apa saja, dia dablek, saudara. Dia nggak mau dengar. Ya, dia omongin Marcel aja, dia nggak mau dengar. Saya bilang, Marcel ini youth pastor, dan dia lebih tua dari kamu loh. Saya sampai ngomong begitu loh, saudara ya. Dia itu youth pastor, dan dia lebih tua dari kamu. Dia sekolah lebih tinggi dari kamu. Nah, tapi dia merasa, aku ini orang warga negara Belanda, aku ini dipakai Tuhan. Pakai Tuhan gue dulu peyang, saudara. Padahal kita tahu semua, ada ya, itu selalu ada di komunitas kita, merasa lebih tinggi dari yang lain. Akhirnya dia nggak mau dengar. Akhirnya saya bilang, kalau kamu tidak ikutin aturan, kamu keluar dari sini. Baru tuh dia tuh sibuk, tuh. Wah, baru tuh dia panik tuh. Kalau kamu tidak mau ikut aturannya Marcel, kamu keluar dari sini. Baru panik tuh dia tuh, saudara, diomongin begitu. Nah, jangan sampai Tuhan ngomongin gitu sama kamu tuh, saudara. Baru kamu mau dengar-dengaran. Ya, kan sudah terlambat. Vonis mati, wah baru giap-giap. Sekarang diomongi bertobat, bertobat, nggak mau bertobat. Begitu vonis mati sama dokter, wah baru kamu cari Tuhan. Begitu cari Tuhannya, ketemunya Edis. Yesus yang punya Tuhan, dia compong. Selamatlah kalian masuk neraka, tambah masuk neraka. Udah gitu, demi sembuh, nyumbang. Ya, beli rumah 10 miliar, kenetan. Karena bebal, saudara. Ya, bebal. Ya.
Saya lihat banyak apologet ini merasa lebih pintar dari yang lain. Diomongin, dinasihatin, saudara. Embus sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, tapi lebih pintar, merasa lebih pintar dari yang lain. Sampai tanya, kamu tuh sekolah di mana? Kenapa kamu merasa lebih pintar dari kita yang sekolah? Kenapa mereka bebal, saudara? Karena merasa lebih tinggi dari yang lain. Mungkin rasmu. Contoh lagi nih, ini orang-orang Tionghoa nih paling sering nih, kurang ajar nih. Merasa kalau diomongin sama orang pribumi kan nggak mau kan? Sombong, saya bilang. Di komunitas kita nggak ada tuh orang pribumi, orang Tionghoa nggak ada. Ya, donatur kita yang gede-gede itu orang pribumi loh, saudara. Jangan ngomong orang Tionghoa, bukan loh, orang pribumi loh. Kamu, orang-orang Tionghoa jangan merasa lebih tinggi loh. Demikian juga nih orang Batak nih paling banyak di komunitas kita kan. Orang Batak mungkin 60-70% komunitas kita ini orang Batak semua nih. Ya, itu coba nih ini 149 ini mungkin lebih dari separuh Batak ini, saudara. Oh, terus merasa lebih kita nih enggak juga, saudara. Karena ras bisa ya. Jangan, saudara. Enggak. Tidak ada ras diciptakan lebih unggul daripada ras lain sekalipun itu orang Yahudi. Orang Yahudi tidak diciptakan lebih unggul daripada ras lainnya. Orang Tionghoa tidak diciptakan lebih unggul daripada ras lainnya. Tetapi kondisi dan keadaan yang memaksa demikian. Penderitaan, aniaya, yang memaksa sekelompok orang ini menjadi lebih tough, lebih tangguh. Itu bukan karena diciptakan lebih tinggi, bukan. Jadi jangan dibalik. Ya, tidak ada yang orang yang lebih unggul dari yang lainnya. Nggak ada, saudara. Yang ada adalah karena kondisi. Indonesia, orang-orang pribumi Nusantara diciptakan dengan segala kemakmuran. Ya kan? Teorinya kan harusnya lebih makmur daripada orang-orang yang ada di Eropa yang sumber dayanya hampir kering. Tapi nyatanya orang-orang Eropa disulap ya, orang-orang Belanda itu disulap tanahnya menjadi lahan pertanian yang amat sangat subur. Sementara Indonesia punya tanah subur disulap menjadi gedung-gedung bertingkat. Ya kan? Tanah yang subur disulap menjadi pohon sawit. Tanah yang subur dibikin galian tambang. Laut yang indah digali semuanya, porak-poranda. Karena bukan karena dia unggul atau nggak unggul. Karena dia mau menghargai kehidupan atau tidak. Ya kan? Eropa menjadi indah seperti sorga. Karena orang-orangnya menghargai kedatangan orang-orang Arab, saudara. Ya rusak. Karena orang-orang ini tidak menghargai kehidupan. Orang menjadi bebal satu karena dia sombong, merasa lebih unggul dari lainnya. Oh, saya ini darah biru. Oh, saya ini dari keturunan Raden. Oh, ini saya ini keturunannya siapa? Emang kalau kamu keturunannya dari garis keturunannya Yakobus atau Yudas saudara Yesus, terus kamu jadi hebat, saudara. Ada orang ngaku-ngaku keturunannya Muhammad terus hebat. Ya enggak lah. Itu adalah kebodohan. Gara-gara kamu keturunan Soekarno, terus kamu hebat begitu, saudara. Gara-gara kamu keturunannya siapa gitu ya, kamu hebat. Enggak lah, saudara. Bukan karena kamu keturunan siapa, terus kamu jadi hebat. Karena kamu tough, karena kamu menghargai kehidupan. Maka kamu jadi hebat. Orang-orang yang menghargai kehidupan, maka hidupnya akan jadi baik, saudara. Karena dia menghargai kehidupan, dia mau investasi, dia menghargai. Kalau dia hargai tanah di depannya, dirawat, maka jadi indah. Kalau dia tidak menghargai, dia jadi tempat sampah. Iya kan? Tanah yang indah jadi taman atau menjadi tempat sampah. Kalau Arab-Arab itu jadi tempat sampah. Kalau kita di orang-orang Belanda ini, tamannya indah, dirawat, kasih bunga tiap semester ya. Kayak kita nggak ada uang aja buat beli bunga-bunga. Jadi pokoknya kita kosongin, kita bersihin. Ya kita bersihin aja. Tapi jangan jadi tempat sampah.
Kamu menghargai nggak kehidupanmu? Kamu investasi terhadap kehidupanmu karena kamu menghargai. Karena kamu tidak menghargai, kamu jadikan hidupmu jadi tempat sampah. Kamu pakai narkoba, kamu merokok, kamu makan delojo pagi siang malam, nggak ada rem. Saya mah begitu lihat pagi bangun kesemutan, saya langsung berhenti makan nasi, saudara. Wah susah Pak ini, Pak. Wah alasannya banyak. Kamu tidak menghargai kehidupan, itu namanya orang bebal. Karena kamu tidak menghargai kehidupan. Coba kamu hargai kehidupan. Ya, saya, Tuhan bilang umur saya 70 tahun. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau sakit, Tuhan, umur 70 tahun, nggak mau sakit-sakitan. Nah, selama sisa waktu itu, saya yang kudu jaga, bukan Tuhan. Tuhan tolong saya supaya jangan sakit, kundulmu peang. Kamu yang jaga supaya jangan sakit. Kan sudah diberikan kepadamu dalam kuasamu. Bukan supaya kamu jangan sakit, kamu jaga yang benar. Kamu harus hargai kehidupan. Ya, wah susah kalau nggak makan nasi, nggak kayak makan, nggak menikmati. Ya mati aja. Lu kok gitu Pak? Lah iya mati aja lah kamu. Kamu disuruh menjaga nggak mau, maunya enak-enakan. Kamu maunya delojo tapi sehat kan? Ya nggak bisa, nggak ada ceritanya begitu. Segala sesuatu di dunia ini, kamu pengen kaya aja kudu kerja kok. Kalau perlu kamu kudu nyupang setan supaya kaya. Kan tetap harus ada upaya kan? Kalau perlu kamu nyupang tuyul kan? Supaya bisa kaya kan? Tumbal kan? Harus ada yang dibayar kan? Sama untuk sehat, kamu harus bayar harganya. Kan sepele, kan kamu tidak disuruh lari 10 km sehari atau kamu harus puasa Senin Kamis supaya kamu tetap sehat. Kamu tahu, ya jangan kebanyakan makan nasi. Kalau begitu kamu tahu kesemutan, kamu berhenti. Saya kemarin tes lab bulan kemarin tes lab, keluar hasilnya normal semua, saudara, baik semua. Padahal badannya gemuk, saya 90 kilo. Ya, waktu tes lab itu saya 100 kilo ya, 98 sekian. Sekarang saya 90 kilo udah turun ya, sebulan ini saya turun 90 kilo. Walaupun masih nyebrang karena belum latihan berat ya, harusnya latihan berat. Nah, tetapi paling tidak saya sehat, normal, gula darahnya, kolesterol semua sehat. Kecuali kalau sampai detail apa ya saya nggak tahu itu ya, katanya saya harus tes apa lebih detail lagi. Ya mungkin tetap ada yang nggak sehat karena saya kurang olahraga karena dulu saya waktu muda kan olahraga ekstrim. Lari sehari 5 kilo ya. Setiap hari saya tuh lari 5 kilo sehari ya. Sekarang enggak. Cuma jalan bisa 5.000 langkah saja sudah haleluya jalan itu ya. Biasanya paling 3.000 4.000 jalan. Karena di belakang rumah saya ada danau. Kita ngelilingin danau sekali itu sudah 3.000 tuh. Ya ditambah jalan-jalan yang lain ya 1.000. Jadi 4.000 langkah saya sehari. Tapi tetap buat saya kurang. Harusnya saya lebih dari itu. Ya. Jadi investasi, Saudara. 1, karena kamu sombong. 2, karena kamu tidak menghargai kehidupan. Ya. Ketiga, kamu mencintai dunia ini lebih dari mencintai Tuhan. Matamu gelap sudah, saudara. Jadi diomongin apa aja kamu tidak akan dengar. Kamu jadi bebal, degil. 1, karena kamu sombong, kamu merasa lebih baik dari yang lain. 2, kamu tidak menghargai kehidupan, sehingga kamu tidak bisa merawatnya. Ya. 3, kamu lebih mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan. Nah, kalau itu sudah jelas. Ya, kamu kalau dipilih tawaran lebih suka masuk surga apa lebih suka kaya raya? Oh, dua-duanya apa enggak bisa, kamu pilih salah satu. Enggak ada yang mau, saudara, maunya milih kaya raya. Milih sekarang yang pasti-pasti saja. Ya kan? Nah, kalau ditanya semua orang nih, ayo kita ngomong yang benar ya. Kamu ya sekarang ditawari, kamu lebih suka masuk surga apa lebih suka sekarang kaya raya? Pada umumnya, orang lebih suka sekarang kaya raya. Ya, anak-anak itu insting, naluri. Anak-anak itu coba kamu tawarin. Kamu nanti bulan depan papa beliin ya mobil-mobilan yang bagus, remote yang bagus, drone yang bagus. Apa sekarang kamu beli di toko itu
Ya, sekedarnya saja beli itu harganya tuh 500.000. Apa nanti bulan depan tak belikan drone yang bagus tuh. Anak-anak akan lebih maunya yang itu yang sekarang ada yang pasti-pasti ada. Karena dia hidup dalam hawa nafsunya. Dari kecil nggak diajarin. Kalau anak saya pertamanya begitu. Lama-lama anak saya mengerti. Sabar, ya dan nanti papa nunggu ya. Aduh, dia nungguin di depan etalase, saudara kasihan saudara ya. Dia nungguin, "Pak, lihat aja. Nggak boleh tantrum ya. Iya, lihat aja, lihat. Dia tunggu-tunggu lihat, tungguin, saudara. Sampai 1 bulan. Ini tanggal berapa? Pagi-pagi bangunin. Ini tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Kenapa sih? Ini tanggal berapa? Iya, ini tanggal berapa? Tanggal 5. Artinya apa? Saya nggak ngerti, saudara. Artinya apa? Harus saya baru dia udah tanya 3 kali, saya baru ngerti. Oh sudah tuh diambil di lemari. Weh, dia senang deh. Itu barangnya sudah datang. Sebenarnya sudah saya langsung belikan. Tapi saya ajari dia untuk tidak langsung. Supaya dia belajar tunggu. Itu ada di lemari itu. Wah senang dia. Makanya jangan bohongi anakmu, saudara. Supaya anakmu itu belajar menanti janji Tuhan dengan sabar. Jangan gemerungsung, jangan gimi-gimi. Ya, supaya anakmu itu menanti janji Tuhan, belajar untuk tidak mencintai dunia ini, tapi dia mau belajar mendapatkan yang nanti yang lebih baik daripada yang hari ini yang kudu baik. Ajari itu dari kecil. Harus diajarin. Atau kamu yang sudah tua ya belajar ya susah. Saya sudah tua baru belajar. Susah. Jangan ngomong gampang, saya akui susah. Menantikan yang baik nanti, tapi nanti. Akhirnya saya bisa ya mulai lebih baik, sabar. Janji Tuhan. Ya, itu ada lagunya Weller bagus sekali ya. Ku nantikan janji Tuhan dalam hidupku. Ku harapkan yang terbaik ya, yang dari Tuhan Yesus. Ya kan? Kita menantikan, Saudara. Karena kamu terbiasa menuruti hawa nafsumu. Kamu lebih suka cinta dunia yang ada ini daripada nanti. Itu membuat kita jadi bebal. Makanya kamu diajari diakonia, supaya kamu belajar mengharapkan yang rohani. Dari apa? Latihan diakonia. Waduh, cuma harusnya aku bisa beli ini. Ini lagi susah. Ya udah, korbanin saya, saudara. Begitu ada yang susah, saya ngelihat. Ya adalah kasih sana dulu. Kakak saya lagi susah. Kasih kakak saya dulu, saudara. Kecuali, ya kan? Bukan mengutamakan orang lain, karena dia jauh lebih susah. Bukan berarti saya mau beli mobil, dia lagi nggak punya uang buat beli motor. Iya tetap saya nggak beliin, saya beli mobil dulu. Tapi kalau dia nggak punya buat bayar kontrakan rumah, ya saya bayarin dulu kontrakan rumahnya, beli mobilnya ya nanti. Karena itu kebutuhan dasar. Ya, dan itu kakak saya. Harus bantu. Jangan sok-sokan kamu bantuin orang lain. Sebentar, jam berapa saya enak sekali ngomong ya. Saya menikmati sekali hari ini saya cerita, saudara ya. Aduh. Oke, penutup. Penutup ya. Harusnya saya ada satu lagi ya. 3 ini ya. Kesombongan. Ya, sombongan. Kamu tidak menghargai kehidupan. Yang ketiga, kamu mencintai dunia ini daripada yang surgawi. Dan itu harus dilatih dari kecil. Kalau sekarang latihannya diakonia. Makin besar diakoniamu, saudara. Ya, dari mulai miskin, kamu diakonia. Sampai nanti kamu kaya. Kamu belajar makin besar diakoniamu. Nanti kamu tahu janji Tuhan yang sempurna, yang terbaik dalam hidupmu. Ya, itu saja 3 hal itu penting. Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Mulia.